Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MZin yang berbahagia, selamat berjumpa di channel MZin. Semoga sahabat-sahabat MZin dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Sahabat MZin yang berbahagia, setelah mengetahui kisah sebelumnya bahwa Antakyah telah terkalahkan dengan kekalahan telak oleh kaum muslimin. Pasca kekalahan ini Heraklius merasa bahwa Suriah sudah bukan miliknya lagi. Sudah hilang dan lepas sama sekali dari tangan imperium. Sahabat MZin yang berbahagia, bagaimanakah kisah selanjutnya? Pada pembahasan kali ini MZin akan mengisahkan Heraklius meninggalkan Suriah untuk selamanya dan sebab runtuhnya Heraklius, lalu bagaimanakah kebijakan Madinah selanjutnya. Simak terus kisah Umar bin Khattab ini agar sahabat MZin tidak ketinggalan kisahnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen di kisah ini. Mari kita simak kisahnya. Heraklius meninggalkan Suriah untuk selamanya. Apa yang akan diperbuatnya sekarang? Akan tetap tinggal di Ruha dengan menghasut pihak Al-Jazirah dan tetangga-tetangganya supaya mengadakan perlawanan, dan siapa tahu nasib membantunya keluar dari kesulitan itu? Tidak. Malah sekarang ia sudah merasa putus asa dan yakin bintangnya sudah mulai pudar. Ia berangkat meninggalkan Ruha menuju Konstantinopel. Ketika melalui Shimshad, Khalid bin Walid sedang di Kilkiyah dalam perjalanan dari Mar'asi ke Til Azaz kemudian ke Daluk. Dengan itu ia sudah meratakan jalan untuk kembalinya. Sedang Heraklius cepat-cepat bertolak dari Shimshad. Dalam perjalanannya itu ia lalu di sebuah dataran tinggi di atasnya dan dari sana menjenguk ke bawah, ke Suriah yang indah. Dengan hati pilu ia berkata, "Selamat tinggal, Suriah. Selamat tinggal untuk tidak bertemu lagi. Dan orang Romawi yang kembali kemari pasti akan berada dalam ketakutan." Sesampainya di Bizantium ia sudah dalam keadaan lunglai, dengan hati yang luka dan perasaan duka. Bukankah sungguh ajaib sekali bahwa akan demikian nasib Heraklius dan nasib Suriah? Dalam tahun 614 Persia menyerang Romawi dan berhasil merebut Syam dan Mesir. Tidak lama sesudah Heraklius menduduki tahta imperiumnya, ia memimpin angkatan bersenjatanya dan berhasil memukul mundur pihak Persia sampai mengusir mereka dari Syam dan Mesir, dan salib besar pun dapat direbutnya kembali dari mereka. Kemudian dibawa kembali ke Baitul Muqaddas dalam suatu upacara besar-besaran. Tetapi mengapa pasukannya hancur luluh begitu rupa dalam berhadapan dengan pasukan muslimin? Mengapa bukan dia yang memegang pimpinannya dan tidak menanamkan kekuatan semangatnya seperti ketika mula-mula menduduki tahtanya? Mengapa ia berada jauh di medan perang, dan hanya tinggal di Hims, kemudian di Antakyah, kemudian di Ruha untuk selanjutnya lari ke Bizantium sebagai pengecut, tinggal di sana, hina dan terusir? Sudah berlalu 10 tahun antara kemenangannya berhadapan dengan pasukan Persia dengan kehancurannya berhadapan dengan pasukan muslimin. Persia menghadapi kekalahan dalam tahun 625 dan kehancurannya berhadapan dengan pasukan muslimin dimulai tahun 634. Dan ia lari dari seluruh Suriah dalam tahun 636. Bukankah dalam perubahan yang itu aneh ada suatu rahasia yang perlu diungkapkan? Ataukah karena takdir juga terjadi secara kebetulan, sehingga tak mungkin dapat ditafsirkan lagi atau diketahui sebab-sebabnya? Di dunia ini tak ada suatu apapun yang tidak tunduk kepada hukum alam. Sekiranya kita tahu semua hukum ini dan tahu pula segala kejadian sampai ke soal yang sekecil-kecilnya, niscaya gejala-gejala sosial mampu kita tafsirkan, dan dengan cermat mengetahui akibat apa yang terjadi. Seperti pengetahuan kita tentang tata surya dan perjalanan bintang-bintang. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak ilmu hukum alam yang belum dapat kita ungkapkan. Begitu juga dengan peristiwa alam, baik karena sudah berlalu dan orang-orang sebelum kita tak ada yang membuat catatan dengan ketelitian yang dapat meyakinkan kita. Atau karena dalam pada itu hidup kita lebih pendek untuk dapat mencakup begitu teliti dan yang akan membuat penilaian kita atas segala gejala sosial yang secara matematis dapat dibuat persis. Tetapi yang demikian itu tidak membuat para penulis dan pemikir sepanjang masa mundur untuk mencari sebab-sebabnya kemudian menyusun beberapa kesimpulan.
Sesudah mereka kemudian datang yang lain, mereka ini menyaring kembali pandangan-pandangan mereka yang terdahulu, membuang mana yang palsu untuk kemudian memperoleh hasil yang setepat mungkin. Penyaringan untuk mencapai ketepatan ini akan terus berkelanjutan generasi demi generasi hingga mampu mengetahui hukum alam tentang masyarakat seperti halnya dengan pengetahuan kita mengenai hukum-hukum matematika. Maka akan terungkap di depan kita segala rahasia wujud insani, dan ilmu masa lalu dengan masa yang akan datang akan sama buat kita. Besar dugaan kita bahwa jarak antara kita dengan batas itu masih jauh. Biarlah kita mengadakan penyaringan untuk mengetahui hakikat. Penyaringan ini ialah wujud hidup pemikiran dan kegiatan rohani. Kalaupun tidak mudah kita mengungkapkan segala hakikat itu secara lengkap, kita dapat memperoleh bagian itu sebanyak mungkin. Rahasia runtuhnya Heraklius. Sekarang apa gerangan rahasia perubahan yang terjadi terhadap Heraklius dan pasukannya itu sehingga mereka hancur berhadapan dengan kekuatan muslimin padahal belum selang 10 tahun ia memperoleh kemenangan melawan Persia dan mengusir mereka dari Syam dan Mesir sampai ibu kota mereka sendiri terancam? Adakah peperangan-peperangan itu membuat Kumawi kelelahan dan berlarut-larut selama 6 tahun dan sudah banyak menelan harta, darah dan manusia? Ada kalanya sebab itu ada nilainya sendiri. Tetapi yang kita hadapi ini memang tidak bernilai. Dan perubahan Kumawi dari kemenangan menjadi kekalahan dalam beberapa tahun itu saja tak dapat ditafsirkan, karena dari segi organisasi dan jumlah kekuatan pasukan Arab tidak sama dengan kekuatan Persia atau kekuatan Romawi, dan selama 10 tahun itu pun masih cukup waktu mengadakan pendaftaran tentara baru dari seluruh kerajaan Romawi, yang tidak mungkin dilakukan oleh pihak Arab, baik dari jumlah manusia maupun persenjataan. Dalam pertempuran di Yarmouk, Damsyik, Fihl dan di tempat-tempat lain sudah kita lihat bahwa jumlah tenaga manusia pihak Romawi jauh lebih banyak sampai berlipat ganda dibandingkan dengan pihak Arab. Ditambah lagi, semua itu tidak cukup dan tidak menambah kekuatan pasukan muslimin. Tepat sekali apa yang dikatakan Khalid bin Walid dulu di Yarmouk, pasukan yang banyak mendapat kemenangan dan sedikit mengalami kegagalan tidak ditentukan oleh jumlah manusia. Kalau begitu, untuk dapat menafsirkan dan mengungkapkan secara jelas mau tak mau kita harus mencari sebab lain atas terjadinya perubahan itu. Sebab-sebab itu sebenarnya beragam, dan satu sama lain saling berkait dan akan berakhir dengan kesimpulan yang sangat menentukan, yaitu menurut hemat kita merupakan faktor penting peristiwa itu. Kesimpulan ini singkatnya, bahwa kebijakan pemerintah sudah tidak disenangi orang dan dinilai tidak baik. Mereka sudah enggan memberikan dukungan, dan semangat untuk berpartisipasi pun sudah hilang. Dalam suasana kejiwaan yang semacam itu, tidak mungkin akan dapat mencapai kemenangan. Pendaftaran untuk masuk militer saja tidak cukup untuk menentukan kemenangan. Pengerahan sipil juga tidak kurang pentingnya. Hal ini dapat kita rasakan jelas sekali sekarang. Dapat kita bayangkan bahwa penduduk sipil akan sangat menderita akibat perang itu, sama dengan penderitaan prajurit di medan perang. Mereka menjadi sasaran pengepungan dari laut, serangan udara dan sebagainya, yang pada masa-masa dulu hal yang semacam itu tidak mereka alami. Ini memang benar, yang terbayang hanya segi kekerasannya, yang ada kalanya mengancam penduduk sipil. Tetapi yang tidak terbayangkan ialah bahwa mereka dituntut pengorbanan positif yang terus-menerus, yang sebenarnya disitulah letak kekuatan militer. Atas dasar perkiraan itu pula harapan mereka untuk mendapatkan kemenangan. Kalangan sipil, mereka ini yang memasok perlengkapan dan bahan makanan, mereka inilah yang bersedia hidup dalam kekurangan di masa perang, mereka lebih mengutamakan angkatan bersenjatanya daripada diri sendiri dan keluarganya, agar kemenangannya dapat menjamin kehidupan yang damai, aman dan tentram. Mereka mengorbankan segalanya dengan tulus hati, kalau mereka percaya kepada kebijakan negara, pada tegaknya hukum atas dasar keadilan di antara mereka serta perbaikan keadaan mereka. Jika mereka sudah tidak lagi menyukai dan tidak puas dengan kebijakan demikian, maka pengorbanan yang mereka berikan itu hanya karena terpaksa, tidak didorong oleh semangat agar mendapat kemenangan, yang sekaligus berarti akan menambah keberanian dan kekuatan moral angkatan bersenjatanya. Masalah psikologis ini dampaknya pada angkatan bersenjata kuat sekali untuk menentukan kemenangan, kendati dari segi bala bantuan dan perlengkapan perang masih serba kekurangan. Masalah psikologis inilah yang dulu telah memberi kekuatan kepada Heraklius dan membuatnya menang ketika melawan Persia. Dulu, sebelum Heraklius menduduki tahta dan mengemudikan roda pemerintahannya, faktor-faktor korupsi dan disintegrasi menggerogoti tubuh Imperium Romawi.
Ketika itu Persialah yang mampu merebut daerah-daerah jajahannya. Sesudah Heraklius bangkit mengadakan pemberontakan terhadap Phocas karena pemerintahannya yang tidak becus, dialah yang kemudian menggantikannya memegang kekuasaan. Orang merasa lega bahwa kini zaman baru telah hampir tiba dan tak lama lagi imperium akan kembali kepada kemegahan dan kekuatannya semula. Oleh karena itu mereka menyambut Heraklius dan dengan ikhlas memberi dukungan, mau mengorbankan apa saja semampu mereka, mempertaruhkan keamanan bahkan nyawa mereka demi membantunya. Alangkah besarnya orang yang dapat mempertaruhkan hidupnya itu. Dengan demikian Heraklius mendapat kemenangan dan mengembalikan segala yang sudah disia-siakan oleh pendahulunya. Sesudah itu orang menanti-nantikan semoga harapan mereka akan terwujud, zaman baru akan segera menjadi kenyataan itu. Tetapi tak lama sesudah di Mesir dan di Syam segalanya berjalan lancar, Heraklius menggunakan suatu kebijakan yang menimbulkan kemarahan penduduk Mesir dan Syam. Karena perbendaharaannya yang sudah mulai kosong, maka harus segera diisi lagi. Penduduk kedua kawasan ini sekarang mulai dibebani berbagai macam pajak. Mereka membangkang, tetapi bukan pembangkangan karena pembebanan pajak itu saja yang menyebabkan mereka cemburu kepada Kaisar Agung itu kalau saja pengorbanan mereka mendapat imbalan berupa undang-undang yang dapat menjamin keamanan dan kebebasan mereka. Bagi manusia, tak ada yang lebih berharga dan mulia daripada kebebasan berkeyakinan. Mereka akan memberontak jika ada orang mencoba mengalihkan keyakinan nenek moyang tidak dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik. Mereka tidak akan taat sebelum mendapat kejelasan tentang keikhlasan kita kepada mereka serta kesungguhan kita hendak membimbing mereka. Kalau mereka sudah yakin mengenai hal itu, mereka akan mau mendekati kita, mula-mula dengan sangat berhati-hati tentunya. Bila mana nanti ajakan itu sudah mereka yakini, mereka akan berjuang dengan darah dan nyawa mereka demi keyakinan itu. Kalau demikian sikap mereka terhadap pihak-pihak yang mengajak mereka kepada kebenaran dengan cara yang baik itu, wajar sekali jiwa mereka memberontak jika ada penguasa yang dengan kekerasan hendak mengalihkan mereka dari keyakinan dan memaksa mereka menganut keyakinan lain. Kalaupun tidak memberontak terang-terangan, mereka akan melakukan makar terhadap sang penguasa dan mengharapkan ada malapetaka menimpa mereka. Begini inilah keadaan Heraklius di Mesir dan di Syam dan di seluruh daerah jajahannya waktu itu. Pandangan orang terhadapnya sudah berubah, hati mereka sudah tidak senang lagi kepadanya. Dalam memerangi pasukan muslimin ia sudah tidak lagi mendapat kekuatan moral dari pihak sipil yang diharapkan dapat mendukung angkatan bersenjatanya. Ketika ia sudah mendapat kemenangan dalam perang dengan Persia dan membawa kembali salib besar ke Yerusalem, ia mengabulkan permohonan pihak Yahudi untuk mendapat keamanan atas nyawa dan rumah-rumah ibadah mereka. Tetapi usai upacara penaikan salib itu, umat Kristiani dan pendeta-pendetanya mengatakan hal-hal yang tidak baik dan menghasut orang terhadap pihak Yahudi. Mereka menuduh orang Yahudi lebih keras daripada Persia dalam memperlakukan orang Kristen, lebih jahat dalam menghancurkan dan membakar gereja-gereja mereka. Mulanya Heraklius maju mundur hendak membatalkan perjanjian itu. Tetapi kemudian keraguannya hilang setelah orang-orang di sekitarnya terus mendesak dan menyebutkan beberapa argumen yang dapat membuyarkan perjanjian itu. Maka keluarlah amar, bahwa orang-orang Yahudi harus diusir dari Yerusalem, bahkan mereka boleh dibunuh, sehingga tak seorang Yahudi pun yang masih tinggal di daerah kedaulatan Romawi, Mesir dan Syam, kecuali mereka yang bersembunyi. Tidak sedikit mereka lari dari Yerusalem ke daerah Sahara di Transosania. Dendam mereka terus menyala kepada Heraklius karena tindakannya yang sangat menjijikkan itu, yang sudah tak dapat lagi dipadamkan kendati kemudian mereka diperbolehkan kembali ke negeri itu. Mereka terus diintai. Bila mana kemudian tanda-tanda kedatangan pasukan muslimin mulai tampak, mereka segera bergabung kepada pasukan muslimin dan bertindak selaku penunjuk jalan ke tempat-tempat penting di kota itu serta memberitahukan rahasia-rahasia negara. Bukan orang-orang Yahudi saja yang hatinya digerogoti dendam kepada Heraklius. Orang-orang Kristiani sendiri juga merasakan kepahitannya dan mereka mengeluh. Soalnya, tatkala keadaan sudah kembali tenteram, Heraklius bermaksud hendak menyatukan sekte-sekte Kristen di seluruh imperium itu, dengan keyakinan bahwa banyaknya sekte demikian itulah yang memecah belah dan melemahkan keadaannya.
Cita-citanya yang paling besar sekiranya pemuka-pemuka gereja mau benar-benar mewujudkan persatuan itu dengan kebijaksanaan mereka sendiri di seluruh imperium dengan sukarela dan seia sekata, tanpa ada paksaan. Jika yang demikian terlaksana niscaya ini merupakan suatu kekuatan bagi negara dalam menghadapi musuhnya, dan keagungan Heraklius akan tetap tegak sepanjang sejarah. Tetapi ternyata ini tidak terlaksana. Sekte-sekte itu tetap banyak jumlahnya dan beraneka macam. Sekarang terpaksa penguasa mengharuskan orang tunduk pada satu sekte yang resmi yang sudah ditentukan untuk mereka. Barang siapa menolak harus dihukum siksa, dan dalam kenyataan mereka memang tetap menolak, dan akibatnya mereka ditindas. Mereka juga mengadu kepada Heraklius atas kesewenang-wenangan pejabat-pejabatnya itu. Tetapi pengaduan mereka tidak didengar. Sejak itu orang tidak senang kepadanya, hati mereka makin menjauh. Ketika Heraklius bermaksud hendak mempersatukan sekte-sekte itu sudah tentu dengan niat baik. Tetapi suatu kenyataan dilupakannya kalau ia menyadari tentu ia akan menempuh cara lain, dan pandangan orang kepadanya tidak akan berubah. Adanya kesatuan undang-undang yang akan memudahkan hubungan antar manusia merupakan hal yang sangat dirindukannya, bahkan merupakan suatu keharusan. Betapapun adanya perbedaan pendapat dalam penyusunan undang-undang yang akan mengatur hubungan itu harus dilihat kemungkinan adanya perubahan bila dikhawatirkan akan timbul akibat buruk. Tetapi kebebasan hati nurani seseorang mengenai keyakinannya tidak mungkin dapat dibatasi atau diatur oleh undang-undang. Kebebasan ini sudah merupakan dasar kehidupan kita sebagai manusia, sama dengan udara yang menjadi dasar kehidupan kita dari segi materi. Oleh karena itu orang tidak akan tahan dengan setiap pembatasan. Mereka akan memberontak terhadap siapa saja yang hendak menghilangkan kebebasannya. Pembesar-pembesar gereja dan pemuka-pemuka sekte cenderung mempertahankan kebebasan mereka dan kebebasan orang lain mengenai hal ini. Mereka tidak akan setuju orang dibatasi dan diikat. Kalau mereka membatasinya, kewibawaan rohani mereka akan jadi lemah, kedudukan mereka akan jatuh di mata umat. Itulah yang praktis telah terjadi, tatkala uskup-uskup itu diangkat oleh Heraklius. Ada uskup untuk Antakya, ada untuk Yerusalem dan ada pula untuk Iskandaria. Orang harus menerima sekte yang sudah diputuskan oleh sidang Chalcedon. Tak seorang pun dari para uskup itu yang mau beranjak dari sektenya atau kebebasannya mempertahankan pendapat, di samping itu mereka berselisih mengenai kebijakan sesuai dengan perbedaan menurut kecenderungan mereka masing-masing. Uskup Iskandaria menindas orang-orang Mesir untuk memaksa mereka mengubah sekte yang mereka anut, dan Uskup Yerusalem menempuh cara muslihat, sedang Uskup Antakya lebih lapang dada. Andai kata Heraklius tidak mengharuskan sekte tertentu dan memaksa orang menganutnya, tentu mereka tidak akan menjauhinya dan sikap mereka kepadanya tidak akan berubah. Demikian rupa timbulnya perubahan itu sehingga ketika pasukan Arab menyerbu Syam, dalam hati penduduknya tak ada semangat hendak mempertahankannya. Bahkan banyak di antara mereka yang dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan agar kekuasaan kaisar itu segera lenyap dari negeri mereka. Abul Faraj al-Ibri menulis, setelah mengadu kepada Heraklius tak diperoleh jawaban, Tuhan telah membalas dengan menyelamatkan kami dari pihak Romawi di tangan orang-orang Arab. Sungguh besar kenikmatan yang dilimpahkan kepada kami, karena kami telah dilepaskan dari kezaliman Romawi dan diselamatkan dari kebencian dan permusuhan mereka yang luar biasa dan begitu pahit. Beban pajak yang berat, dendam orang-orang Yahudi dan penindasan agama, tiga faktor ini telah membuat penduduk sipil Syam tak tergerak semangatnya hendak membela atau ingin membantu pasukan Romawi yang sedang berperang itu. Di samping ketiga faktor itu, dapat lagi ditambahkan faktor keempat yang menyebabkan hancurnya Heraklius dan lari dari Suria. Rasa simpati orang-orang Arab yang tinggal di perbatasan dengan pedalaman Syam juga tidak terdorong untuk mati-matian memerangi saudara-saudara sepupu mereka penduduk semenanjung Arab itu. Barangkali Jabalah bin Aiham orang Arab yang paling bersemangat hendak membela Heraklius. Dengan kerajaannya itu ia merasa berutang budi kepada Romawi yang telah memberikan dukungan kepadanya dan membelanya dengan menempatkannya dalam kedudukan yang dikhawatirkan akan hilang jika pasukan muslimin mendapat kemenangan. Sungguh pun begitu buku-buku sejarah tidak memperlihatkan adanya gejala-gejala semangat demikian itu selain cerita yang dapat diterima seperti yang kita singgung ketika kita berbicara tentang pembebasan Kin Nasrin dan yang diperkuat oleh kalangan sejarawan yang dapat dipercaya dalam buku-buku mereka.
Mengingat suasana di sekitar Heraklius dan pasukannya seperti yang kita lihat, tidak heran jika keadaan lalu berbalik dan bintangnya menjadi suram. Kemudian ia lari ke Bizantium dengan hati luka, dengan perasaan pilu. Faktor-faktor itulah yang membuatnya menyerahkan kepada orang lain pimpinan angkatan bersenjatanya. Ia sudah mendengar tentang peranan Arab di Irak pada masa pemerintahan Abu Bakar, lalu ia menunjuk Theodorus untuk memimpin pasukan ke Yarmouk dalam jumlah pasukan yang sangat besar. Sesudah pasukannya mengalami kekalahan dan Theodorus terbunuh, dia pikir tidak akan mempertaruhkan diri, khawatir akan mengalami kekalahan juga dan segala kemegahannya akan habis terkubur di medan perang. Barangkali ia teringat pada surat Nabi yang dibawakan kepadanya oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kolbi saat ia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengembalikan salib besar ke makam Nabi Isa. Ia masih ingat bagaimana ia menganggap enteng surat itu dan tidak dipedulikannya. Tetapi sekarang ia melihat orang-orang Arab pengikut Muhammad yang percaya pada ajarannya itu menyebar kian kemari dan menerobos jauh sampai ke pusat kotanya dalam perang pembebasan. Mereka yang lebih mencintai mati daripada hidup, oleh Allah mereka akan dikaruniai segala kesenangan hidup itu. Mana pula jika dibandingkan dengan prajurit-prajuritnya yang tidak tahan menderita dan menganggap lari bukan hal yang memalukan. Bagaimana dengan Heraklius sendiri dan pasukannya dalam keadaan yang serupa itu akan mendapat kemenangan? Bahkan dia sendiri, bagaimana pula ia tersungkur dari puncak kejayaannya, jatuh ke dalam jurang kehinaan? Dia lupa bahwa hukum Allah dalam alam ini tak akan berubah-ubah, dan bahwa orang yang tidak mengenal hukum ini akan salah langkah dan akan terjerumus ke dalam kesesatan. Lupa inilah penyebabnya apa yang dialaminya sekarang, dan yang akan membuatnya sebagai contoh dan pelajaran dalam sejarah. Kebijakan Madinah dan pengaruhnya, cerita tentang Jabalah. Jabalah bin Aiham sudah melihat nasib yang menimpa Heraklius, dan dilihatnya juga kabilah-kabilah Arab di sekitar Syam banyak yang cepat-cepat menyambut Islam. Sekarang ia berpikir bahwa kerajaan dan kejayaannya tidak akan dapat bertahan jika ia dan masyarakatnya tidak menerima Islam. Ia menulis surat kepada Abu Ubaidah menyatakan dirinya dan masyarakatnya Banu Ghassan masuk Islam. Berita itu sangat menyenangkan hati orang kepercayaan umat. Diteruskannya berita itu kepada Amirul Mukminin, yang juga menerimanya dengan perasaan sukacita. Kemudian Jabalah sendiri menulis kepada Umar meminta izin akan datang menjumpainya. Setelah Umar mengizinkan ia pun berangkat ke Madinah bersama 500 orang anggota keluarganya. Dengan perintah Umar supaya orang menyambut kedatangannya, maka perempuan-perempuan tua dan muda dengan berdandan ramai-ramai keluar ingin melihat Jabalah dan pakaiannya. Dalam pada itu Jabalah sudah memerintahkan 200 orang dari sahabatnya menyandang senjata dan memakai kain sutera. Mereka mengendarai kuda yang ekornya sudah disimpul, dan dipakaikan kalung-kalung emas dan perak. Jabalah sendiri mengenakan mahkotanya yang berhiaskan anting-anting Mariah neneknya. Penduduk Madinah merasa keheranan menyaksikan semua itu. Sesampainya di tempat Umar, Umar menyambutnya ramah sekali dan didudukannya ia ke dekatnya. Jabalah tinggal di Madinah selama beberapa waktu, kemudian ia pergi bersama Umar. Sementara sedang bertawaf di Ka'bah, bagian bawah pakaiannya terinjak oleh laki-laki dari Banu Fazaroh sehingga ia terhela. Jabalah mengayunkan tangannya dan hidung orang itu dihantamnya. Orang tersebut mengadu kepada Umar. Umar memanggil Jabalah dan peristiwa itu ditanyakannya. Jabalah mengakui segala yang terjadi itu. Kata Umar, Anda sudah mengaku, maka Anda harus meminta kerelaan orang itu, atau saya akan menghukum Anda. Apa yang didengarnya itu oleh Jabalah dirasa aneh, bagaimana mungkin, dia rakyat jelata sedang saya raja, katanya. Tetapi Umar menimpali, Islam sudah menyatukan Anda dengan dia. Tak ada kelebihan Anda atas orang itu selain takwa dan kebersihan hati. Amirul Mukminin, kata Jabalah lagi. Saya kira dengan masuk Islam saya akan lebih mulia daripada waktu jahiliyah. Ketika itu Umar berkata, tinggalkanlah pikiran semacam itu. Kalau Anda tidak meminta kerelaan orang itu hukuman harus saya laksanakan. Jabalah menjawab, kalau begitu saya akan masuk agama Nasrani. Oleh Umar dijawab lagi, kalau Anda masuk Nasrani saya penggal leher Anda, sebab Anda sudah masuk Islam, maka jika Anda murtad hukumannya adalah hukum mati. Melihat Umar bersungguh-sungguh, Jabalah berkata, akan saya pertimbangkan selama malam ini. Di depan pintu Umar sudah banyak berkumpul dari beberapa daerah, ada yang kagum atas ketegasan Umar, ada pula yang beranggapan Umar terlalu keras yang tidak seharusnya demikian. Perbedaan pendapat itu demikian rupa sehingga nyaris menimbulkan fitnah. Sorenya mereka pergi, dan Jabalah juga oleh Umar diizinkan pergi.
Sesudah Jabalah berbisik kepada rombongannya, malam-malam mereka semua pergi ke Syam dan tak ada lagi dari mereka yang masih tinggal di Mekah. Jabalah meneruskan perjalanannya ke Konstantinopel. Ia menghadap Heraklius sebagai orang Nasrani, dia dan anak buahnya. Heraklius gembira sekali menyambut mereka dan menganggapnya ini suatu kemenangan besar. Kepadanya ia memberikan sebidang tanah mana saja dikehendakinya dan untuk dipergunakan apa saja. Sekarang ia hidup senang dan serba mewah di samping Heraklius, menyerupai kehidupannya ketika masih dalam kerajaannya dulu di Syam atau bahkan melebihinya. Tetapi ia selalu merindukan hidup di kampung halamannya sendiri dalam lingkungan kota Damsyik. Dalam Al-Aghani Abul Faraj, Al-Asfahani, menceritakan bahwa Umar mengutus orang kepada Heraklius dengan sepucuk surat. Sesudah orang itu memutuskan akan berangkat pulang. Ia pergi dulu kepada Jabalah dan dilihatnya kemewahan orang itu yang sekarang melebihi kemewahan Heraklius. Dayang-dayang mengelilinginya sambil menyanyi-nyanyi membawakan syair Hasan bin Sabit. Jabalah menanyakan utusan itu tentang Hasan, yang dijawabnya dengan mengatakan, dia sekarang sudah tidak dapat melihat dan sudah lanjut usianya. Ia memerintahkan kepada seorang pembantu perempuan memberinya uang 500 dinar dan 5 perangkat pakaian sutra yang diserahkan kepada utusan itu untuk diberikan kepada Hasan. Kemudian utusan itu menginginkan yang serupa untuk dirinya tetapi ditolak. Jabalah menangis, lalu katanya kepada dayang-dayangnya, menangislah untukku. Mereka mengambil alat-alat musik dan mulai menyanyi membawa kata-kata Jabalah. Kaum ningrat menjadi Nasrani yang malu karena tamparan apa salahnya bila bersabar menghadapi gangguan aku di sana dikelilingi orang-orang dalam kebesaranku aku telah menjual mata yang benar dengan yang rusak sekiranya ibuku tidak melahirkan daku dan kembali pada kata-kata yang diucapkan Umar. Wahai, sekiranya aku menggembala anak unta di tempat kotoran binatang dan aku menjadi tawanan kabilah Robiah atau Mudaria. Sekiranya aku di Syam kendati dalam kehidupan lebih rendah bergaul dengan bangsaku, sudah tuli dan buta. Utusan itu kembali ke Madinah dan menceritakan kepada Umar tentang Jabalah serta hubungannya dengan Hasan. Sesudah penyair Rasulullah menerima uang dinar dan pakaian itu ia pergi dari Amirul Mukminin seraya berkata, Ibn Jafnah dari sisa masyar moyangnya tak pernah menyalahkannya tak melupakan aku di Syam ketika ia menguasainya tidak, ia tidak menjadi Nasrani di Rumawi pemberian melimpah dan tak ada taranya hanya seperti pemberian biasa yang tak berarti. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Jabalah makin merindukan kampung halamannya dalam lingkungan kota Damsyik. Ingin sekali ia sekiranya dapat kembali kepada Islam dan kembali ke Damsyik dan Umar sudi mengawinkan salah seorang putrinya kepadanya. Tetapi dia meninggal sebelum jawaban Umar sampai kepadanya mengenai keinginannya itu. Sumber ini tidak autentik, sebab Jabalah hidup pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Disebutkan bahwa Jabalah menawar kepada Muawiyah akan kembali kepada Islam asal perkampungannya diberikan kepadanya dan 20 perkampungan lagi di daerah subur kota Damsyik. Dalam jawabannya Muawiyah mengatakan permintaannya itu akan dipenuhinya. Tetapi ternyata ia sudah meninggal. Dapat saja kedua sumber terakhir itu dipadukan, bahwa Jabalah menolak tawaran Muawiyah, kemudian ia menyesal atas penolakan itu lalu kembali meminta apa yang sudah ditolak dan dia meninggal sebelum mendapat jawaban. Ketika itu yang tinggal bersama Jabalah di Konstantinopel kelompok imigran terdiri dari keluarga dan kerabat-kerabatnya yang memilih tempat itu daripada kampung halaman dan keluarganya di Syam. Raja-raja Romawi mengajak mereka dan mereka diberi tempat ketika itu mereka tinggal di istana raja-raja sampai kerajaan mereka berakhir. Hal ini memperkuat pendapat bahwa banyak orang dalam istana Heraklius dan pengganti-penggantinya itu yang memakai nama Jabalah, dan ini nama Arab, baik oleh Yunani atau oleh Romawi tidak dikenal sebelum Jabalah bin Aiham tinggal di ibu kota mereka itu. Jabalah yang tinggal di samping Heraklius hatinya selalu merindukan kampung halaman. Heraklius sendiri tinggal di ibu kota kerajaannya itu dengan hati patah, remuk dirunding kesedihan. Angan-angannya sekiranya ia dapat kembali ke Syam, berjalan-jalan di sekitar taman-taman yang harum semerbak, gunung-gunungnya yang bermahkotakan salju serta lembah-lembah yang subur, hingga mencapai makam Nabi Isa di Baitul Muqaddas. Masih jugakah ia berusaha hendak kembali, padahal ia sudah mengucapkan selamat tinggal yang terakhir kepada Surya? Ataukah sudah patah semangatnya, tenaganya sudah tak berdaya lagi? Itulah yang akan kita lihat nanti. Kita biarkan dia sekarang dirundung perasaan dalam istananya. Kita kembali dulu ke Palestina mengikuti pasukan muslimin di daerah itu sampai memasuki kota Masjidil Aqsa. Sahabat Mzin yang berbahagia. Demikianlah kisahnya, semoga sahabat Mzin dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Jangan kemana-mana, simak terus kisah berikutnya agar tidak ketinggalan dengan kisah Umar bin Khattab.
Bagi yang belum subscribe, bisa langsung klik subscribe, like dan komen. Sahabat MZin yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.